Sebelum masuk ke pembahasan alur ceritanya, Mimin ingatkan bahwa video ini mengandung spoiler, jadi pastikan kalian sudah mengikuti dan menonton episode sebelumnya. Dari ukiran di dinding batu, tangan berbulu merah menyembul keluar, membuat semua orang terpaku. Padahal itu hanya gambar, bagaimana bisa menjadi jalan nyata? Suara memekakan telinga mengguncang tempat itu. Tangan itu berjuang keluar, membawa aura buas dari zaman kuno. Namun, setelah beberapa saat ia terdiam, gagal keluar sepenuhnya. Dua tokoh kuat dari Akademi Abadi ingin bertindak, tetapi Du Guyun, keturunan pelindung, memotong langkah mereka. Darah emasnya melonjak, tubuhnya memancarkan kekuatan luar biasa. Ia mendekat ke dinding, menggambar pola misterius dengan darahnya sendiri. "Apa yang kau lakukan?" bentak para ahli. Tapi Du Guyun tak menjawab, malah berbicara dalam bahasa kuno yang bahkan terdengar mengerikan. Mo Dao, makhluk asing yang ditaklukkan Shi Hao, mengungkapkan bahwa bahasa itu milik klan kaisar dari dunia lain. Hal ini mengejutkan semua pihak. Bahasa ini konon mewujudkan kekuatan Dao Agung, sihir paling dalam. Exiled Immortal dan para pemimpin besar tidak tinggal diam. Mereka menyerang. Phoenix sejati dan senjata langit dilepaskan, menciptakan kehancuran hebat saat menyerang dinding batu. Namun, gerbang batu tak tergoyahkan, justru menyerap darah emas dan memancarkan cahaya. Segel terpecah. Makhluk bertubuh besar dan berbulu merah melangkah keluar sepenuhnya. Mata peraknya menyapu tempat itu, membawa tekanan luar biasa. Para makhluk tertinggi muda pun bersiap, mengepung dengan senjata siaga. Du Guyun mendekat, berdialog dengan makhluk itu dalam bahasa kuno. Tak ada yang mengerti maksudnya hingga Qingyi berbicara. Dia bertanya tentang tanah leluhurnya. Dia ingin menemukan jalan kembali ke tempat asal garis keturunannya. Semua terdiam. Tanah leluhur? Tempat para pelindung berasal? Apakah masih ada yang hidup di sana? Bukankah garis keturunan mereka telah musnah? Kabar ini mengubah segalanya. Jika benar, Du Guyun bukan hanya pewaris pelindung biasa, tapi kunci ke rahasia besar dari salah satu dari 4 garis keturunan tertinggi di era kuno. Keraguan muncul. Apakah Du Guyun datang untuk menyelamatkan atau justru membangkitkan bahaya baru? Apakah ini pertanda kembalinya kekuatan lama? Dan makhluk berbulu merah itu apa perannya? Kekhawatiran menyebar. Jika semua ini adalah bagian dari rencana yang lebih besar, maka era ini benar-benar akan berubah. Sosok aneh muncul dari dinding batu, tubuhnya dibungkus rambut merah menyala, hanya menyisakan mata peraknya yang menyala dingin. Suaranya tajam dan penuh tekanan, jelas bukan makhluk biasa. Meskipun kekuatannya besar, ia tak jauh berada di atas para kultivator muda yang hadir, misterius, namun masih berada dalam jangkauan mereka. Le Duo Qi. Du Guyun berseru lantang, memperdebatkan sesuatu dalam bahasa kuno dengan makhluk itu. Mereka bersitegang, dan suasana menjadi memanas. Shi Hao yang bingung bertanya-tanya, namun Mo Dao tak bisa menerjemahkan, bahasanya terlalu tua, hanya dikenal oleh klan kaisar dari dunia asing. Qingyi, diselimuti cahaya bulan, menjelaskan bahwa mereka sedang berbicara tentang tempat asal darah Dewa Emas. Du Guyun ingin kembali ke tanah suci leluhurnya, tapi makhluk itu menolak. Sekali keluar dari tempat itu, katanya, tak akan bisa kembali karena terkontaminasi oleh aura dunia fana. Penolakan itu membuat Du Guyun murka. Ia meledak dan pertarungan pun pecah. Kedua makhluk berambut merah dan Du Guyun melepaskan kekuatan surgawi mereka. Benturan senjata suci menghasilkan gelombang kekuatan yang mengguncang langit dan bumi. Hanya mereka yang menguasai 3 helai energi abadi yang bisa bertahan dari dampaknya, sementara lainnya terluka parah. Pertarungan mencapai klimaks saat makhluk merah itu membunuh 3 kultivator dalam sekejap, menyerap esensi hidup mereka hingga tubuh mereka kering dan rapuh. Dengan santai ia berkata, "Sudah terlalu lama aku tak mencicipi daging segar." Orang-orang terkejut dan marah. Namun makhluk itu justru mencibir, merasa hina pada mereka yang dulu menyembah klan kaisar. Dari tubuhnya yang ditutupi rambut, potongan cairan aneh jatuh ke tanah, materi langka yang membuatnya tetap hidup muda selama disegel. Wang Xi dan Mo Dao mengenali ini sebagai cairan abadi penyegel tubuh,
bukti bahwa makhluk ini adalah keturunan klan kaisar kuno dari sisi dunia asing. Shihao terus bertanya dan Mo Dao mengungkapkan bahwa tempat ini menyimpan benih Dao surgawi yang legendaris. Bahkan seorang tokoh abadi pernah menyesal melewatkannya di masa mudanya. Benih ini sumber kekuatan luar biasa, disebut dalam legenda 5 sihir menyegel benih surgawi. Kini semuanya menjadi nyata. Jingyi menyimpulkan bahwa tempat ini bukan hanya lokasi penyempurnaan obat, tetapi juga penjara yang menyegel para makhluk dari klan kaisar asing. Dan makhluk berambut merah ini baru satu dari mereka. Dua sosok kuat saling berhadapan. Makhluk berambut merah penuh aura menakutkan, dan Du Guyun, keturunan pelindung dengan tubuh berkilau bagai logam mulia. Pertarungan mereka seperti dua bintang bertubrukan. Tombak dan senjata surgawi saling menghantam, mengguncang langit dan bumi. Sorotan jatuh pada tekad Du Guyun. Ia ingin melintasi gerbang kerajaan dan kembali ke tanah leluhur, menjalani upacara pembangkitan darah emas. Namun, makhluk berambut merah menghalanginya, menyatakan bahwa banyak klan tak akan membiarkannya lewat. Saat tensi meningkat, makhluk itu menantang semua orang. Ucapan sombongnya menghina para jenius dari 9 surga 10 bumi, menyebut mereka tak layak dan hanya seperti ternak. Ketika salah satu dari mereka membalas, makhluk itu menyerang tanpa ragu. Xuan Kun mencoba melindungi, namun dihancurkan. Tubuhnya terbelah dua, hampir mati, membuat semua orang terdiam dan murka. Pertempuran makin kacau. Para ahli mencoba menyerang bersama, tapi makhluk itu mundur ke dekat dinding batu, siap kembali ke dunia asalnya melalui portal kuno. Ia memberi syarat, bebaskan leluhurnya dari segel batu, dan ia akan menunjukkan jalan menuju gerbang kerajaan serta benih surgawi yang tersembunyi. Kemudian, ia menunjuk Wang Xi, mencurigai keturunan dari klan besar yang dahulu menggagalkan invasi pasukan kaisar. Wang Xi tak punya pilihan selain maju bertarung. Sayangnya ia pun tumbang terluka oleh tombak surgawi yang luar biasa tajam. Makhluk itu lalu memaksa Jingyi menyerahkan darahnya. Situasi semakin genting. Saat semua terdiam dalam ketegangan, Shihao akhirnya melangkah maju. "Aku menunggumu bicara omong kosong sejak tadi," katanya dingin. Namun makhluk itu justru mencaci, tak menganggap Shihao penting. "Orang yang akan berdarah hari ini adalah kau," jawab Shihao tegas, lalu melesat maju, memulai pertarungan yang akan mengguncang dunia. Benturan dua kekuatan besar pecah, Huang dan jenius klan kaisar. Tak ada kata mundur, hanya ada darah, dentuman, dan kehancuran. Makhluk berambut merah itu mengejek, menggali telinga dengan sombong. "Apa tadi? Ulangi." Shihao menjawab pendek, "Potong kamu," lalu bergerak cepat, langsung menyerbu. Tamparan raksasa menyambutnya. Makhluk itu menghina, ingin mempermalukannya di depan semua. Tapi Shihao lincah, menghindar seperti bayangan pohon willow yang meliuk. Pukulan makhluk itu menyebar menjadi dunia kecil dalam telapak tangan. Pola Dao menjalar ke langit. Tapi Shihao tak memberi celah. Dia meledak dengan kekuatan penuhnya. Satu jalur surgawi menyala terang. Tubuhnya berubah keemasan seperti dewa perang. Makhluk itu terkejut. Rambut darahnya berdiri, merinding. Tapi kemampuan surgawinya lenyap. Semua kekuatannya tak mempan. Shihao telah memicu Magical Force Immunity. Dengan tubuh berkilau dan aura menyala, Shihao mengirim tinju Kunpeng. Langit dipenuhi bulu emas, suara gemuruh mengguncang alam. Tinju menghantam wajah makhluk itu, membuat darah muncrat. Wajahnya remuk, pipinya cekung. "Berisik," cibir Shihao, lalu menghantam lagi. Kali ini disertai kilat. Tinju itu menghantam hingga tubuh musuh terpental. Wajah hangus, rambut rontok. Makhluk berambut merah mengaum, tubuhnya terlalu kuat untuk langsung hancur, tapi semua serangannya lumpuh. Dia hanya bisa menerima hujan pukulan di depan semua. Shihao menghajar terus, tinju demi tinju melesak. Hidung patah, gigi rontok, wajah bengkak. Sakit dan malu bercampur jadi satu. Lelaki itu meraung, "Aku akan membunuhmu," dan melantunkan kitab suci kuno, kemampuan magis aneh yang mulai melawan pembatas Shihao. Shihao tak memberinya kesempatan.
ia menghunus inti pedang abadi, menebas ke arah dahi lawan. Perisai 5 warna muncul, tapi tetap terpotong. Energi perisai diserap oleh pedang Shihao. Meski lawan berhasil bebas dari pembatas, ia sudah babak belur. Shihao seperti dewa perang, satu serangan pedang lagi nyaris membuat kepala makhluk itu copot. Makhluk berambut merah terpaksa mundur, menabrak dinding batu, melarikan diri dalam keadaan sekarat. Semua penonton terpaku. Sang jenius dari klan Kaisar, yang sebelumnya menaklukkan banyak lawan, kini dikalahkan secara brutal. Shihao tak berhenti. Dia mengejar, pedang terhunus, bahkan menyerbu masuk ke dinding batu bersama Du Guyun. Melihat itu, para tokoh besar lainnya ikut masuk, termasuk 10 Raja Mahkota dan Abadi diasingkan. Pertarungan belum selesai. Tapi satu hal sudah jelas, Shihao adalah monster sejati. Di dinding gunung, terpahat sebuah pintu batu. Meski bukan celah sungguhan, darah emas Du Guyun mengalir dan membuka jalan menuju dunia yang tersembunyi. Beberapa orang sudah lebih dulu masuk, sementara sisanya ragu. Sebagian memilih memberi kabar pada para tetua, sebagian lain nekat menembus dinding. Shihao menerobos masuk sambil mengejar makhluk berambut merah yang luka parah. Tubuhnya berlumuran darah, leher nyaris terpenggal dan dadanya tertusuk dalam. Namun, dia tetap melawan sambil berteriak bahwa suatu hari akan menyiksa jiwa Shihao selama 100 tahun. Shihao tak peduli. Ia memburu tanpa henti, menebas punggung musuhnya dengan pedang abadi. Tanah asing yang kelam membentang di depan mereka. Makhluk berambut merah terus melarikan diri, penuh dendam, namun tak berdaya. Ketika para murid akademi tiba dan menyaksikan perburuan itu, mereka hanya bisa kagum. Bahkan tokoh kuat seperti Wang Xi dan Xuan Kun pun pernah kalah darinya. Namun Huang masih memburu seperti iblis. Pelarian itu berakhir di hadapan wilayah pegunungan berselimut kabut. Di tengah barisan gunung yang menakutkan itu berdiri sebuah kendi raksasa, seolah diukir dari gunung. Simbol cahaya surgawi memancar dari dalamnya, atmosfernya menindas seakan Raja Iblis tertidur di sana. Makhluk berambut merah berhenti di depan kendi batu itu dan duduk, mulai menyembuhkan luka. Namun tepat saat itu, Du Guyun menghilang dan muncul di hadapan kendi. Dia memotong pergelangan tangan, meneteskan darah emas ke kendi itu, menyulut reaksi mengerikan. Du Guyun, pikirkan baik-baik, membebaskan mereka adalah kehancuran, teriak Shihao. Aku hanya ingin jawaban, jawabnya singkat melalui transmisi suara. Cahaya dari kendi menyilaukan. Beberapa percaya bahwa benih surgawi tersimpan di dalamnya. Namun sebagian besar justru takut. Jika makhluk-makhluk asing di dalamnya belum mati, dunia akan terguncang. Makhluk berambut merah itu menjawab semua pertanyaan. Ia dikirim keluar karena kekuatannya paling lemah. Yang kuat masih tersegel, namun hidup. Lalu ia menyuruh Du Guyun menyebarkan darah ke pegunungan di sekitar. Dalam sekejap, tiap puncak menumbuhkan tanaman misterius yang berubah jadi bunga besar. Dan dari dalamnya, bangkit makhluk-makhluk asing. Tangisan melolong terdengar dari setiap puncak. Sosok-sosok asing membuka mata, mengaum, dan melompat ke langit. Mereka membawa senjata perang dan aura kehancuran. Hancur. Ini pasukan asing, seru seseorang. Semua orang pucat. Apa yang terbangun dari kendi ini bukan sekadar kenangan sejarah, melainkan awal dari kiamat baru. Itu saja spoiler untuk episode 243 dari Donghua series Perfect Worlds.